Walau harus berbenah, timnas tak perlu minder hadapi putaran ketiga. Bagayung bersambut, 3 pemain keturunan kirim kode siap bela timnas. Indra Syafri optimistis timnas U20 bersinar di kualifikasi Piala Asia. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Walau harus berbenah, timnas tak perlu minder hadapi putaran ketiga. Sudah lengkap 18 tim yang memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ronde berikutnya akan dibagi 3 grup dengan masing-masing berisi 6 tim. Semua kontestan termasuk timnas Indonesia sedang harap-harap cemas menantikan drawing pembagian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Layar telah berkembang dan pantang surut ke belakang. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan wajib berbenah menyongsong babak tersebut. Optimistis dan performa tim harus dibangun lebih kuat lagi agar timnas Indonesia menjadi salah satu peserta di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Yang lebih penting lagi, tim Garuda Ahsan Sintayong tidak perlu minder. Pasalnya, di antara tim-tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda bukan satu-satunya dengan status runner-up grup yang mengalami seret gol. Ada 3 negara senasib dengan timnas Indonesia yang memiliki selisih gol kemasukan dan memasukkan 0, yaitu Kuwait, China, dan Palestina. Bukan bermaksud untuk menghibur diri, produktivitas timnas Indonesia dengan 8 gol memasukkan ternyata lebih baik ketimbang Kuwait dan Palestina yang kompak hanya 6 kali menjebol gawang lawan. Sementara China masih di posisi teratas dengan 9 gol. Sintayong dan pasukannya masih punya waktu 3 bulan lagi untuk memperbaiki kinerja tim. Barisan penyerang harus digembleng supaya lebih tajam lagi. Lini belakang kudu lebih kukuh lagi agar tak gampang kecolongan gol sehingga ada keseimbangan antara produktivitas dan pertahanan. Bagayung bersambut, 3 pemain keturunan kirim kode siap bela timnas. Usai memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan dari pemain diaspora. Gayung pun bersambut, ternyata pemain-pemain diaspora yang ada di luar negeri mengikuti perkembangan skuad Garuda. Ya, sebanyak 3 pemain keturunan tambahan memberi kode seakan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Bukan tak mungkin para pemain keturunan tersebut bakal memperkuat skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pertama, Kevin Dykes. Kevin Dykes memberi kode dengan menyukai semua unggahan akun Instagram @timnasindonesia terkait kelolosan skuad Ahsan Sintayong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan pemain milik FC Copenhagen ini juga menyukai unggahan akun @433 yang membahas soal timnas Indonesia. Kehadiran Kevin Dykes sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Kevin Dykes dapat diandalkan sebagai wingback kanan. Bisa dibilang skuad Garuda krisis pemain jebolan di area tersebut untuk saat ini. Kedua, Mils Hilgers. Mils Hilgers tampil oke bersama LC20 sekaligus membantu sang klub finish di posisi ketiga Liga 1 Belanda musim ini. Baru-baru ini pun bek 22 tahun itu mengomentari unggahan fullback kiri timnas Indonesia Kelvin Verdong yang bangga menjalani debut bersama skuad Garuda. Alhasil banyak pecinta sepak bola tanah air yang meminta pemain berposisi bek ini untuk gabung bersama timnas Indonesia. Ketiga, Ole Romani. Terakhir ada penyerang LC Utrecht seperti Mils Hilgers, Ole Romani yang meninggalkan komentar di unggahan terbaru Kelvin Verdong. Penyerang 23 tahun itu menulis kata "Wow" tanda takjub kepada Kelvin Verdong. Ole Romani sejatinya sudah didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia.
Namun sayangnya penyerang yang mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda itu belum memberikan jawaban pasti. Indra Syafri optimistis timnas U20 bersinar di kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia U20 menelan 4 kekalahan dalam fase grup B Toulon Cup 2024, yakni melawan Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Akan tetapi itu menjadi pengalaman luar biasa karena skuad Garuda Nusantara tersebut menurunkan pemain U20, sedangkan kontestan lainnya ada U23 dan U21. Dengan mengikuti turnamen itu, pelatih Indra Syafri merasa skuad Garuda Nusantara punya pengalaman lebih untuk menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri kini sudah tahu kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia U20 yang jelas berguna untuk melawan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indonesia juga ditunjuk menjadi tuan rumah kualifikasi yang dijalani grup F yang akan dimainkan antara tanggal 21 hingga 29 September mendatang. Namun tim itu akan ambil bagian dahulu dalam Piala AFF U20 yang akan bergulir pada Juli nanti. Pria berusia 61 tahun itu mengatakan bahwa timnas Indonesia U20 akan berjuang habis-habisan dalam babak kualifikasi, sebab timnya ingin lolos ke Piala Asia U20 2025. Karena mimpi kami besar, sebagai negara besar kami bukan hanya ingin lolos di AFC ASEAN Cup. Setelah sebelumnya di 2018 kita hampir meraihnya, kali ini akan kita coba lagi. Kami akan mencapai Piala Dunia. Tutupnya,